Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Lode Martina Brusinulika. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membawakan materi kimia, yaitu mengenai sistem koloid. Pertama sekali, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem koloid. Jadi, sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi, atau disebut juga sebagai campuran kasar. Ada 3 jenis larutan, yaitu yang pertama larutan, yang kedua koloid. Lalu, bagaimana cara membedakan larutan tersebut? Yang pertama, garam akan larut dalam air dan membentuk larutan garam. Zat terlarut atau garam dalam bentuk partikel sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan mediumnya atau disebut sebagai homogen. Dan yang kedua, susu akan larut dengan air, tetapi larutannya keruh. Jika didiamkan, campuran tidak memisah. Secara makroskopis, ini tampak homogen. Tetapi jika dengan mikroskop ultra bersifat heterogen, disebut dengan koloid. Yang ketiga, pasir tidak larut dengan air dan akan memisah, dan ini bersifat heterogen. Dapat dipisahkan dengan penyaringan atau campuran ini disebut sebagai suspensi. Di sini kita akan perhatikan yaitu tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama itu ada larutan. Jadi semua bentuk partikel dari atom, ion, atau molekul atau 0,1 sampai dengan 1 nanometer. Sedangkan dispersi koloid, partikel paling sedikit satu komponen atom, ion atau molekul kecil atau 1 sampai dengan 1000 nanometer. Dan suspensi, partikel paling sedikit satu komponen yang dapat dilihat di bawah mikroskop. Jadi di sini kita bisa sama-sama perhatikan yaitu tabel perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis koloid. Jadi jenis-jenis koloid ini terdapat beberapa jenis, yaitu 4 jenis. Yang pertama ada aerosol. Aerosol merupakan partikel padat yang ada di udara atau juga disebut abu ataupun partikulat maupun tetesan cair. Yang kedua ada sol. Sol merupakan fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Yang ketiga ada emulsi. Jadi emulsi merupakan fase terdispersinya berupa zat cair, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair lainnya atau zat padat. Yang keempat ada buih. Jadi buih merupakan fase terdispersi gas dan medium pendispersi zat cair atau zat padat. Di sini kita akan sama-sama memperhatikan lagi mengenai tabel, yaitu tabel kali ini mengenai pengelompokan sistem koloid. Jadi di antara tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara zat terdispersi gas dan medium pendispersinya atau medium pendispersi gas selalu dan pasti akan membentuk larutan sejati, bukan koloid. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang pertama itu gerak Brown. Jadi gerak Brown merupakan gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu atau gerak acak ataupun tidak beraturan. Jadi gerak Brown dipengaruhi oleh yang pertama ada suhu dan yang kedua ada ukuran partikel koloid. Dan gerak Brown merupakan sifat kinetik. Selanjutnya ada efek tidal. Efek tidal merupakan efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya,
maka larutan tersebut tidak akan menghampurkan cahaya. Sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihampurkan. Jadi efek Tyndall yaitu mikroskop ultra dapat digunakan untuk memperkirakan BM koloid karena intensitas hamburan cahaya bergantung pada ukuran partikel. Jadi efek Tyndall merupakan sifat optik. Jadi di sini bisa kita lihat yaitu berkas cahaya akan kelihatan karena adanya pantulan atau hamburan cahaya oleh permukaan partikel koloid. Yang ketiga, muatan koloid. Partikel Sol bermuatan listrik, maka partikel ini akan bergerak dalam medan listrik. Pergerakan ini disebut dengan elektroforesis. Koloid akan membentuk suatu permukaan yang bermuatan listrik bila berhubungan dengan medan listrik. Peristiwa elektroforesis merupakan sifat elektrik. Jadi yang keempat ada adsorpsi. Jadi peristiwa penyerapan partikel atau ion senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Dan sifat adsorpsi digunakan dalam proses yaitu yang pertama pemutihan gula tebu, yang kedua ada norit, dan yang ketiga penjernihan air. Partikel koloid Sol memiliki kemampuan untuk mengadsorpsi partikel-partikel pada permukaannya, baik partikel netral ataupun yang bermuatan kation atau anion, karena mempunyai permukaan yang sangat luas. Di sini kita akan membahas pembuatan koloid. Jadi yang pertama itu ada dengan kondensasi. Jadi pembuatan koloid Sol dengan metode ini umumnya dengan cara kimia atau dekomposisi rangkap, hidrolisis, dan redoks, atau dengan penggantian pelarut. Nah, yang pertama itu ada reaksi dekomposisi rangkap. Jadi di sini kita bisa perhatikan contohnya, ada dua contoh. Di sini ada AS2O3 dalam keadaan aqueous ditambah 3H2S dalam keadaan gas menghasilkan AS2S3 dalam keadaan koloid ditambah 3H2O dalam keadaan liquid. Di sini selanjutnya ada reaksi hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Jadi di sini ada dua contoh juga. Misalnya di sini ada FeOH 3 kali dibuat dengan hidrolisis larutan FeCl3, yaitu dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis garam Fe ke dalam air mendidih. Jadi FeCl3 dalam keadaan aqueous tambah 3H2O dalam keadaan liquid menghasilkan FeOH 3 kali dalam keadaan koloid ditambah 3HCl dalam keadaan aqueous. Selanjutnya ada reaksi redoks. Jadi reaksi redoks ini contohnya sol emas atau sol AU dibuat dengan mereduksi larutan garamnya dengan melarutkan AuCl3 dengan reduktor HCOH. Contohnya 2AuCl3 dalam keadaan aqueous ditambah HCOH dalam keadaan aqueous. Selanjutnya di sini ada pergantian pelarut. Jadi pergantian pelarut ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi berukuran koloid. Di sini bisa kita perhatikan contohnya. Selanjutnya ada pembuatan koloid yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Jadi metode ini melibatkan pemecahan partikel-partikel menjadi berukuran koloid. Kemudian didispersikan medium pendispersinya. Ada 3 cara metode ini yaitu cara mekanik, cara peptidasi, dan cara busur Bredig. Yang pertama kita akan bahas cara mekanik. Jadi penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan penggilingan partikel-partikel berukuran koloid. Misalnya industri makanan untuk membuat jus buah, selai, krim, es krim, dan lain sebagainya. Yang kedua
kita akan bahas cara peptisasi. Jadi cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butiran kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemecah. Zat pemecah dapat berupa elektrolit. Contoh, agar-agar dipeptisasi oleh air endapan dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa memperhatikan gambar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kali ini. Sekian dan terima kasih.